Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke. Siapa yang nggak hadir tadi teh? Banyak juga. Natasha sama Adara. Terus tadi Ferni pulang. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya tentang kenali potensi. Nah, jadi saya akan membagikan dulu lembar kerja LKPD ini kepada kalian. Saya akan bagikan dulu, nanti tapi diisinya ya. Diisinya nanti silakan bagikan dulu ke belakang. So, satu orang satu aja. So, satu orang satu. Sorry. Gak apa-apa. So, satu orang satu kasih ke belakang dulu. Jangan dulu dikasih nama, bagiin dulu aja. Oke. Ada yang kurang? Kalau kurang masih ada di depan. Dah. Ada yang kurang di belakang? Belum sampai. So, ambil satu, langsung ke belakangin. Dah. Ini. Oke, sudah? Kelebihan? So, mana yang kelebihan? Carson udah? Belum? Nah, so. Oke. Dah, sini lebihnya. Yang lebihnya mana? Satu orang satu. Ah, banyak juga lebihnya. Oke, sudah? Nah, oke, kalau sudah, kita akan coba dulu ya. Coba dulu sedikit. Gini. Jadi kali ini kita akan membahas, kita akan belajar, kita akan mengidentifikasi bagaimana potensi-potensi yang ada di kalian. Dan tentu tidak asing bagi kalian. Nah, sekarang sebelum kita memulai bagaimana kita mengenali potensi diri kita sendiri, dan harapannya di pertemuan ini kita bisa tahu potensi saya di mana. Bukan di mana deh. Potensi saya apa, kalau di mana berarti jauh gitu kan. Potensi saya apa? Itu satu. Tujuannya hanya itu dulu. Dan kemudian yang kedua, setelah kalian tahu, baru kalian bisa mengembangkan potensi itu. Itu, sesederhana itu. Nah, sekarang saya ingin kalian coba berpasangan dulu. Berpasangan. So, ada yang ganjil nggak? Oke. Oke. Kalau yang sisa 3, bertiga berarti. Atau pindah. Yang ini siapa pindah nggak? Ini siapa? Najwa bisa pindah ke sini supaya ada temennya. 2, oke. Itu bertiga. Oke, so. Najwa nggak apa-apa pindah. Oke. Di mana ya? Nah, sekarang kita masuk kepada lembar kerja dulu. Nah, sekarang LKPD-nya coba tulis dulu nama kalian. Apa? Enggak, yang depan. Lembar kerja ini milik, nah itu yang itu. Nah, kasih nama dulu. Dah? Yang ini. Nah, sekarang kalian sudah berpasangan, ada yang berdua, ada yang bertiga, oke? Nah, sebelum kita coba untuk kenal siapa diri kita, saya ingin ngajak kalian untuk coba kenal dulu teman kalian. Sudah? Oke, kalau yang berdua aman ya. Nah, yang bertiga ini berarti yang satu nebak temennya, yang satu lagi nebak temennya sampai muter gitu kan ya. Oke. Nah, sekarang kasih kelasnya udah. Nah, kalau sudah, sekarang tukar kertasnya ke teman pasangannya. Nah. Oke? Sudah? Nah, yang bertiga rotasi berarti. Oke ya? Aman? Nah, sekarang coba ya, saya coba. Nih kira-kira ya. Tinggi kiri. Oke. Nah, sekarang pertanyaan pertama. Kalian cukup menebak jawabannya saja. Jangan di sana. Nah, di tebakanku. Ah, tebakanku. Oke. Ya, kasih nomor boleh kasih nomor. Karena pertanyaan pertama adalah pasti gampang. Berapa usia teman kamu? Ayo.
Berapa usia teman kamu? Kalau kamu bisa menebak tahun lahirnya, misalnya usianya 20 tahun dalam kurung 2005 misal. Oke? Udah? Udah? Oke, sudah? Nah, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, yang gampang-gampang aja. Pertanyaan kedua, apa makanan kesukaan temen kamu? Enggak, so. Sebutin dulu. Ayo, sebutin dulu. Apa? Ayo. Jangan dikasih tahu lah. Nanti jawabannya kita cek. Sudah? Oke, sudah? Gampang kan? Yang ketiga. Gampang. Siapa yang suka musik? Suka dengerin musik? Suka dengerin lagu? Nah, sekarang coba tebak genre musik kesukaan kamu. Kesukaan teman kalian. Ayo. Silakan tebak. Genre musik kesukaan teman kalian apa? Bebas. Udah. Ini buat di mana? Nomor berapa? Nomor 4. Nah, gampang nih, nomor 4 nih. Coba tebak temen kamu, namanya kan ada ya. Temen kamu itu hobinya apa? Hobinya apa? Hobi. Emang naon? Ah, Zab. Tebak teman kalian hobinya apa? Ayo. Jangan diskusi dong. Udah. Oke. Oke, sudah ya. Sudah. Nah, sekarang pertanyaan nomor 5. Di minggu yang lalu lagi, ingat nggak? Kalau kalian pernah nulis saya mau apa? Nah, sekarang coba tebak maunya teman kalian apa? Ayo. Kalian ingat kan? Kalian maunya apa minggu yang lalu kalian nulis. Oke? Nah, sekarang coba tebak teman kamu kira-kira maunya apa? Hah? Iya, betul. Termasuk cita-cita juga boleh. Ayo. Maunya apa atau cita-citanya apa boleh lah. Ya, nggak apa-apa, tebak aja. Udah, oke? Nah, kalau sudah sekarang apa namanya, ditukar kembali. Kembalikan lagi. Udah. Nah, sekarang siapa yang mau jadi ke depan untuk nyebutin? Siapa yang mau? Atau di tempat aja? Sok, berdiri. Randi dan Safik. Nah, sekarang coba lihat kertasnya. Nah, sekarang kertas masing-masing dong. Yang benar checklist, yang salah silang. Oke ya. Pertanyaan pertama, berapa usia temenmu? Tahun lahirnya? Benar semua? Checklist. Tepuk tangan dulu. Oke. Pertanyaan kedua apa? Makanan kesukaan teman kalian. Randi apa makanan kesukaannya? Lumpia basah. Safik jawab apa? Risol. Sama nggak? Salah. Safik? Randi jawabnya apa? Berarti sama nggak? Salah. Oke. Silang ya di jawaban yang sebenarnya. Jawabannya benar atau tidak? Oke. Yang berikutnya, apa pertanyaannya? Musik. Kesukaan Randi apa? Ya, genre musik kesukaannya.
British pop. Oke, pop British. Oke, kalau Safik? Hah? Jawabnya bener nggak? Oke, kalau bener checklist. Semuanya. Sok. Kalau bener checklist, kalau salah silah. Pertanyaan berikutnya. Dengerin musik sama nggak? Checklist berarti. Oke. Kemudian yang terakhir apa? Hah? Keinginan atau cita-cita apa? Rani? Hobi dulu. Hobi udah tadi. Ayo, terakhir apa? Ya, Randi jawab apa? Checklist. Oke. Kalau Safik jawab Randi apa? Oh, Persib. Randi benar, masuk Persib. Oh, salah, silam. Nah, sekarang perempuan berdiri. Nah, terima kasih Randi sama Safik. Perempuan siapa ada yang mau? Sok, siapa namanya teh? Aira sama Zulia. Aira sama Zulia. Sok. Jawaban pertama bener nggak? Hobi apa sih namanya? Usianya 15 tahun. Oke. Yang kedua? Makanan kesukaan. Bener. Dua-duanya bener. Oh, kok bisa? Oke. Pertanyaan ketiga apa? Musik. Genre musik bener semuanya? Nomor 4. Hobi. Bener juga. Nomor 5. Bener semua. Oh, tepuk tangan dulu. Oke. Ada lagi yang benar semua? Yang benar semua? Ada salah semua? Oke, nggak apa-apa. Karena nggak apa-apa. Itu hanya awal saja. Oke. Nah, sekarang sudah. Sok. Pinjam dulu ya. Kita akan melaksanakan tes. Tapi kan karena kita sudah. Nah, sekarang pertanyaannya udah ada tes. Berapa tes kemarin? Tes yang pertama adalah tes gaya belajar. Yang kedua adalah tes kemampuan atau tes kecerdasan majemuk. Dan yang ketiga adalah tes minat pekerjaan. Nah, sekarang apa? Nah, sekarang kita bisa berkelompok nggak ya? Susah. Oke, mudah-mudahan nggak susah. Nah, sekarang pertanyaan pertama adalah kira-kira dari hasil yang tadi kalian baca, udah buka screenshot-annya, buka. Sok, buka dulu screenshot-annya. Oh ya udah, nggak apa-apa, nggak usah. Oke, ada screenshot-annya. Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa hal baik atau hal positif apa yang muncul dari tes tersebut? Silakan, ada yang mau? Hal positif apa yang muncul dari hasil tersebut? Dari hasil tes tersebut? Apa? Nggak apa tadi? Nggak apa? Naon cina tadi? Indra persona. Terus gaya belajarnya apa? Nah, itu lihat hasil tesnya. Gaya belajarnya apa? Ada auditori, ada kinestetik, dan ada visual. Gaya belajarnya apa? Oke. Hah? Ya, udah visual, nggak apa-apa. Oke. Nah, tes kecerdasan majemuk, ada yang tahu? Udah? Dibuka hasil screenshotannya? Dari 8 kecerdasannya apa, Najwa? Intrapersonal. Kalau minat pekerjaan, ada minat pekerjaan yang mau menyebutkan? Quinsa? Siapa? Safik? Investigatif enterprising. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalian sudah tahu gaya belajarnya apa, kemampuannya apa, dan minat pekerjaannya apa. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kalian mengembangkannya? Ayo, bagaimana cara kalian mengembangkan supaya potensi kalian, modal kalian bisa jauh lebih baik? Ayo. Apa? Tadi apa? Fokus belajar sesuai dengan
Gaya belajar. Terus apa? Tidak memaksakan, kecerdasan lain. Ya udah gali aja, terus fokuskan aja pada kemampuan yang kalian miliki. Oke? Gitu ya. Nah, sekarang saya pengen, kan ada 3 ya? Ada 3. Nah, ada 3 kecerdasan. Ada 3 tes. Yang pertama ada namanya kecocokan karir berdasarkan kepribadian. Nah, itu namanya tes Riasek atau tes minat pekerjaan. Ada yang R, ada yang I, ada yang A, ada yang S, ada yang E, ada yang C, betul nggak? Nah, yang kedua, kalian tes namanya multiple intelligence. Ada 8 kecerdasan. Ada linguistik, ada intrapersonal, ada interpersonal. Betul ya? Atau ada apa lagi ya? Ada musikal mungkin. Atau ada naturalistik, betul. Ada 8. Nah, dan yang terakhir ada namanya gaya belajar. Gaya belajar ada yang auditory, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Nah, sekarang saya ingin buat kelompok berdasarkan gaya belajar. So, sekarang acungkan tangan mana yang visual. Mana yang paling dominan? Coba cek. Oke? Sudah? Nah, mau visual mau yang satunya. Oke? Sekarang coba cek dulu dari hasil tes gaya belajar. Mana persentase yang paling tinggi? Nah, Pak sama. Pilih salah satu aja mana yang akan dijadikan kelompok. Oke? Kita mau bagi kelompok atau mau duduk masing-masing? Bagaimana cara kalian untuk berkelompok? Oke, sekarang gini. Mana yang paling dominan visual? Sudah? Berkumpul ke sana. Berkumpul ke sana, visual. Ayo. Ayo. Yang berkumpul ke sana. Visual. Yang paling tinggi persentase visualnya kumpul ke sana. Sudah? Sudah. Sok duduk. Mana yang auditori? Di sini, depan. Mana yang kinestetik? Pindah ke sana. Visual ujung sana. Sok. Auditori sini. Auditori di sini. Ayo pindah. Ini Delvian. Kinestetik sebelah sini aja. Kinestetik sebelah sana. Sorry. Auditori sebelah sini. Mana yang auditori? Ini duduk di sini aja. Oke. Sudah? Oke. Sudah? Nah, harusnya emang ini di aula, tapi oke lah. Oke, gini, kinestetik bagi 2. Kinestetik bagi 2. Sok, kinestetik bagi 2. Ini kinestetik. Auditori. Ini auditori. Itu visual ke sana. Kinestetik mana kinestetik? Oke. Kinestetik. Nah, kinestetik bagi 2. Kinestetik pertama dan kinestetik kedua. Ini kinestetik kedua ke belakang. Ini visual. Sok. Visual. Ini visual laki-laki, sok. Itu visual perempuan, ini visual. Coba kalian lihat. Mudah-mudahan nggak usah dilihat, kayaknya nggak akan kedengeran juga apa-apa. Tar dulu ya. Ini kayaknya. Dah, oke, ulangi ya. Dah.
Oh. Udah? Sok. Ya. Oh iya. Udah? Apa yang ada di video? Dikasih permen. Ayo dikasih permen. Terus ternyata sama emaknya dikasih lakban. Bayi yang pertama gimana? Bayi yang pertama adalah nangis. Ada yang nangis kan? Itu kembar nggak? Itu kembar nggak sih? Coba cek. Nah, kayaknya kembar ya? Kembar. Bayi yang pertama mencari solusi. Bayi yang kedua nangis. Dan ternyata bayi kedua juga mengikuti. Oke. Mereka senang? Oke, apakah mereka senang semuanya? Oke, nah sekarang pertanyaannya adalah apa itu kecerdasan? Apa itu intelijensi? Intelijensi atau kecerdasan disebut kecerdasan kalau ada 3. 1, perilakunya berulang. Ya. Misalnya si mah HD matematika, ya berarti logika matematikanya bagus. Lagi keadaan sakit, lagi keadaan baik, gurunya susah ngejelasin, mau pagi mau siang ulang tetap aja dia bagus. Perilakunya berulang. Oke? Yang kedua cirinya apa kalau di kreativitas. Yang tadi anak kreatif artinya dia memecahkan masalah dan kreatif. Itu yang disebut kecerdasan. Jika 3 hal tersebut ada, itulah kecerdasan kalian. Oke? Nah, kecerdasan kalian kan ada 8 tadi ya. Nah, silakan kalian cek apakah itu berulang atau tidak. Atau kalian lebih cenderung kreatif ketika masalah-masalah yang timbul adalah masalah-masalah di bidang tadi. Gitu kan ya? Dan yang terakhir tentu pasti bisa memecahkan masalah. Nah, kalian tahu gambar ini? Tahu ceritanya gimana? Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Siapa yang bisa menceritakan gambar ini? Sabik atau siapa yang mau? Hanes. Apa cara katanya? Nggak apa-apa itu lihat. Apa katanya? Tuh. Jadi di sebuah hutan dikumpulkan semua binatang, betul nggak? Kumpulin ada apa tuh? Ada monyet, ada burung, pinguin, gajah, ikan, anjing, sama apa tuh? Anjing laut itu. Ah, untuk menentukan siapa yang paling bagus, maka ada ujiannya. Ujiannya adalah climb that tree. Jadi memanjat pohon. Siapa yang menang? Kenapa monyet? Oke, karena monyet kecerdasannya adalah memanjat. Pertanyaannya apakah tes ini adil? Yang adil gimana? Yang adil adalah jangan sampai menyamakan antara monyet dengan anjing, antara anjing dengan ikan. Kalau kalian menilai ikan dari cara dia memanjat pohon, gak akan benar tuh ikan. Pasti insecure dia. Pasti nih, untuk menentukan siapa yang paling bagus, siapa yang paling juara, tidak bisa disamaratakan. Oke, yang paling pinter di sini adalah yang paling jago matematika. Adil nggak? Jadi kalian jangan sekali-kali ngukur, kemampuan matematika saya jelek, berarti saya nggak baik, nggak gitu. Kalau Handes pinter matematika, ya udah itu memang kemampuan Handes. Oke, tapi kalau Sabik mungkin di bahasa Inggris. Kita nggak tahu kan? Nah, makanya jangan ada labeling atau menyamakan antara satu dengan lain. Oke ya? Berikut. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kalau kalian tahu nggak gambar-gambar ini siapa? Yang pertama siapa? Pak Habibie ya. Kira-kira Pak Habibie kalau diklasifikasikan ke dalam 8 jenis kecerdasan, kira-kira Pak Habibie masuk kemana? Apa? Logis matematik. Kenapa logis matematik? Karena dia seorang teknokrat, karena dia seorang insinyur, betul.
Katanya, kata orang tuanya, Habibie waktu kecil ngomongnya pelo, tahu pelo nggak? Nggak jelas kalau ngomong. Makanya kenapa orang tua Habibie, ya udah, nggak usah suruh dia ngomong, suruh dia belajar matematika. Jadilah Habibie seorang teknokrat. Jadilah Habibie seorang ilmuwan yang terkenal di bidangnya. Di Jerman ilmunya dia pakai, tapi di Indonesia pesawat juga kan luar biasa atas inisiasi dia. Nah, kalau kalian dipaksain untuk belajar matematika kayak Pak Habibie, bisa nggak? Mungkin ada yang bisa, tapi jangan semuanya harus matematika. Paham? Yang kedua, makanya Pak Habibie kalau waktu jadi presiden kalian belum lahir. Pak Habibie kalau jadi presiden enggak banget. Ngomongnya tuh lompat-lompat. Kenapa? Ininya cepet, ngomongnya ketinggalan. Makanya agak sulit kalau Pak Habibie ngomong. Ngomong, ya. Jalan. Dari mana? Makanya kalau ngomong, yang presiden yang jago ngomong siapa? Jelas Soekarno. Ya, itu orator sejati. Kalau Pak Habibie, emang karena kecerdasannya adalah logis matematis, nggak bisa dipaksain untuk verbal linguistik. Oke? Yang kedua siapa? Siapa nih? Kalian nggak tahu? Iwan Fals nggak tahu nggak? Nah, Iwan Fals kira-kira apa? Musik, betul. Nah, ini cerdas. Itu sebenarnya salah. Ini musik sebenarnya, bukan cerdas moral atau eksistensial. Iwan Fals, kalau disuruh ngerjain matematika bisa nggak? Kan bisa, belum tentu, tapi dia sebagai seorang musisi. Ini siapa tahu nggak? Pelukis, seni rupa, Basuki Abdullah. Nah, berarti dia visual spesial. Kalian tahu ini siapa bapak ini? Tahu nggak? Ini kalian nggak belajar sejarah. Agus Salim. Tahu nggak kecerdasannya apa? Kecerdasannya adalah verbal linguistik. Dia adalah salah satu apa? Menlu dulu sering berdebat di sidang PBB dan dia paham beberapa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Jerman, Belanda dia paham, Arab dia paham. Makanya di sidang PBB dia yang paling lantang. Karena kenapa? Karena dia bisa bahasa. Yang terusnya, ini siapa yang terakhir? Saya loncat. Megawati, dia seorang atlet voli. Kira-kira kalau dia kecerdasan apa? Kinestetik. Ini siapa nih? Raden Ajeng. Era Kartini kira-kira mana yang paling dekat dengan kecerdasannya? Interpersonal atau intra? Interpersonal apa? Memahami. Kalau inter tuh keluar, kalau intra ke dalam. Gitu ya. Lanjut. Nah, ini nggak usah. Sorry. Nah, ini adalah mengenali 3 gaya belajar. Nah, sekarang kalian sudah berkelompok? Cik, kira-kira. Sudah? Sok, sekarang kalian saya pengen minta berdiskusi. Sambil nanti kalian tulis di sini. Di LKPD-nya. Sok, tulis dulu. Kelompok apa tuh? Kelompok kinestetik. Auditory, kelompok visual, kelompok kinestetik. Tulis di kertasnya. Atau kalau susah, tulis aja di sini. Di LKPD-nya. Sok. Visual berarti. Visual yang mana? Visual itu mana visual? Nah, visual. Ini visual laki-laki sebelah sini. Ini kinestetik berdua. Visual sama Karsten dan kawan-kawan. Ini mah auditory. Oke, sok. Supaya lebih karena susah kan. Itulah kenapa saya teh pengennya di aula. Gak apa-apa. Gini aja. Coba lihat ininya. Kinestetik. Nah, kinestetik mana? Ini, udah benar ini di sini duduk. Oke. Nah, sekarang supaya lebih gampang di sini aja. Gaya belajarnya di LKPD, nggak usah di kertas yang buram tadi. Di sini aja. Nah, kira-kira menurut kalian si pembelajar atau gaya belajar apa tadi teh? Kalian hanya cukup menuliskan saja. Yang visual mana tadi teh? Visual teh ini. Nah, berarti kalian hanya nulis yang visual saja. Yang auditory hanya nulis yang auditory saja. Ada 3 kolom kan? Dan yang kinestetik nulis kinestetik. Menurut kalian, menurut kalian bagaimana
Oh, kertasnya belum. Bagaimana? So, kasih. Bagaimana strategi pembelajaran yang efektif untuk gaya belajar kalian? Boleh searching. Sok. Boleh searching. Sok. Ditulis. Nih, saya kasih spill. Baca nggak? Sok. Minimal 3 lah. Minimal 3. Oke. Ada yang kinestetik, ada yang auditori, dan ada yang visual. Kalian cukup isi saja strategi yang paling baik atau efektif sesuai dengan gaya belajar kalian. Kira-kira apa? Biasanya sering pakai warna-warni biasanya. Atau saya sering langsung praktek misalnya. Kalian cukup menuliskan satu strategi gaya pembelajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Gimana?